Ketum Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia, Bapak Dekiau. Perwakilan dari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, Bapak Budi Janu. Perwakilan dari Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Asing, Bapak Indra. Perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Langsung Indonesia yang juga telah bergabung secara daring pada hari ini. Bapak Ibu perwakilan pelaku usaha obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta Bapak Ibu koordinator, subkoordinator, serta seluruh pegawai di unit kerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang juga telah bergabung baik secara offline dan online. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Dukungan eksternal terhadap implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani WBBM dengan tema Stakeholder siap mendukung Direktorat Pengawasan OT dan SK menuju WBBM. Adapun sebelum acara dimulai, izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan arahan. Selanjutnya adalah testimoni dari dukungan asosiasi, penandatanganan lembar dukungan bersama stakeholder, penandatanganan pohon komitmen implementasi RB oleh pegawai, minum jamu bersama, dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali agenda acara pada hari ini, marilah kita simak bersama pembukaan dan arahan yang akan disampaikan oleh Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Bapak Irwan SSI, APTMKM. Kami persilakan juga kepada Koordinator Kelompok Pengawasan Sarana, Ibu Imelda Esther, dan juga Koordinator Kelompok Pengawasan Informasi Produk, Ibu Yusmeliza, untuk dapat mendampingi Bapak Direktur di depan. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua GP Jamu, Ketua APSKI, Ketua Gapota, Ketua APLI, dan juga Asosiasi Farmasi Indonesia, dan juga pada pelaku usaha yang telah hadir pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pertemuan ini, yang telah meluangkan waktu yang berharga untuk dapat hadir pada pertemuan ini. Yang berikutnya tentu kami mengharapkan kita saat ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita harapkan tentu rekan-rekan kita, teman-teman kita yang saat ini masih diberikan cobaan, kita harapkan segera untuk diberikan kesembuhan dan dapat bergabung bersama kita bersama. Amin ya Rabbil Alamin. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa kita saat ini melakukan pertemuan berkaitan dengan WBBM di Badan POM, khususnya Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, dan apa perannya bagi, apa arti pentingnya bagi pelaku usaha. Jadi berikutnya, wilayah birokrasi bersih dan next slide please. Perlu kami sampaikan bahwa tentu kita mengharapkan bahwa birokrasi yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Badan POM, yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, yang diharapkan pelaku usaha, bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini bisa transparan, bisa dipercaya, dan berorientasi kepada pelayanan publik. Ya, apa yang kita lakukan, ya, itu bisa
dipercaya oleh pelaku usaha, bisa dipercaya oleh publik bahwa kita melakukan sudah benar. Ya. Dan apapun yang kita lakukan orientasinya itu kepada pelayanan publik. Bukan orientasi bagaimana untuk gagah-gagahan buat petugas ataupun orientasinya untuk mendapatkan temuan, bukan seperti itu. Orientasi bagaimana pelayanan publik makin meningkat, dengan pelayanan publik makin meningkat, tentu niat-niat untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan itu tentu tidak ada lagi. Untuk ujungnya seperti itu. Dan untuk itu perlu kita lakukan reformasi birokrasi. Jadi upaya ini tidak akan berhasil kalau kita tidak melakukan reformasi di bidang birokrasi. Nah, salah satu indikatornya adalah unit tersebut sudah dianggap mendapatkan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani atau WBBM. Saat ini Direktorat Pengawasan Obat Rasional dan Suplemen Kesehatan sudah mendapatkan predikat WBK, wilayah bebas korupsi. Ya. Nah, kita akan harapkan untuk mendapat tingkatan yang lebih tinggi daripada hanya bebas korupsi, tapi wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Seperti juga harapan Bapak Ibu hadir di sini. Bagaimana kegiatan yang kita lakukan itu bersih, transparan, dipercaya, ya, dan ini berorientasi dalam hal pelayanan publik, pelayanan bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan usaha dengan suatu kenyamanan, suatu kecepatan, suatu ketepatan, dan tentu semuanya ini bisa kita lakukan dengan sesuai dengan ketentuan tentunya. Nah, inilah sebenarnya harapan dari pelaku usaha yang memang menjadi target kita untuk kita nyatakan bahwa kita memang suatu unit yang sudah mendapatkan predikat WBBM, jadi wilayah bersih dan melayani. Ya, setingkat dari saat ini hanya wilayah bebas korupsi. Ya, berikutnya, nah, apa sasaran dari reformasi birokrasi ini? Yang pertama, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Jadi ini sudah kami sampaikan tadi, yang pertama ada. Yang kedua sudah kami sampaikan, dan ketiga tentu meningkatkannya kepercayaan, meningkatnya suatu akuntabilitas, suatu tanggung jawab kita terhadap kinerja kita. Jadi apa yang kita lakukan kita bisa pertanggungjawabkan, bisa dihitung bahwa ini sesuai dengan target-target yang memang ditetapkan kepada kita. Berikutnya, saat ini Direktorat Pengawasan Obat Rasional dan Suplemen Kesehatan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saat ini kami sedang dalam proses penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi Direktorat Pengawasan Obat Rasional dan Suplemen Kesehatan ini menjadi satu dari 9 unit kerja di Badan POM yang akan mendapatkan WBBM, dalam proses untuk mendapatkan WBBM. Jadi kalau di pusat itu ada 27, jadi ada sekitar 100 unit di Badan POM, baik pusat dan daerah. Nah, ada 9 yang akan dinilai oleh Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBBM, predikat untuk dinyatakan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Jadi kalau tahun 2020 kita sudah dapat predikat WBK, nah 2 tahun, jadi tahun ini, jadi minimal tuh 2 tahun baru boleh mengajukan penilaian ini. Jadi untuk tahun 2022 kita sedang berjuang untuk mendapatkan WBBM. Ya. Berikutnya ada supaya kita bisa dinyatakan telah memasuki WBBM, mendapat predikat WBBM, ada 6 perubahan dalam reformasi birokrasi yang harus kita lakukan. Perubahan itu peningkatan kualitas pelayanan publik, perubahan dalam manajemen perubahan, perubahan dalam penilaian penata laksanaan, perubahan dalam penataan SDM aparatur, area perubahan penguatan akuntabilitas, dan area perubahan penguatan pengawasan. Pengawasan ini bukan berarti pengawasan keluar, tapi pengawasan ke dalam. Ini yang harus kita lakukan untuk kita bisa mendapat predikat WBBM. Ya, perubahan-perubahan ini tentu menuntut adanya inovasi. Jadi kalau kita hanya melakukan hal-hal yang biasa saja, ya, itu tidak akan kita nyatakan mendapat predikat WBBM. Nah, tentu Bapak Ibu bertanya, ini kan hanya untuk Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan saja. Apa manfaatnya untuk kami? Kami nyatakan apa yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan baru dapat dilakukan oleh Bapak Ibu, baru akan dinyatakan dapat predikat WBBM jika apa yang kami lakukan itu memberikan manfaat kepada pelaku usaha, kepada masyarakat. Ya. Tidak ada artinya WBBM ini jika tidak ada perubahan yang kami lakukan, perubahan untuk perbaikan. Ya, tidak ada artinya apabila inovasi yang kami lakukan ini tidak bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ya, kami sampaikan lagi bahwa tidak ada artinya perubahan ini apabila ini tidak memberikan manfaat kepada Bapak Ibu. Tidak akan kami mendapatkan WBBM apabila tidak ada manfaatnya, tidak dirasakan juga oleh Bapak Ibu selaku pelaku usaha. Berikutnya, jadi inovasi-inovasi yang telah kami lakukan yang berkaitan dengan pelayanan kepada para stakeholder, termasuk Ibu, kami telah dinyatakan memberikan pelayanan publik dengan kategori sangat baik, ya. Kemudian dilakukan suatu inovasi di mana sudah terintegrasi perizinan surat keterangan impor SKI dengan sistem INSW. Jadi sudah terintegrasi. Jadi dalam hal melakukan impor terhadap produk yang akan dipergunakan baik itu produk jadi ataupun bahan baku yang akan dipergunakan untuk industri. Jadi sudah terintegrasi, ya. Itu suatu inovasi. Kemudian integrasi perizinan sarana produksi dan distribusi dengan OSS. Jadi dalam hal Bapak Ibu melakukan perizinan yang sesuai dengan OSS, yang dimulai dengan NIB, izin usaha, kemudian izin operasional sudah terintegrasi, sehingga dalam hal mendapatkan perizinannya tidak sudah dalam satu sistem, sehingga ini akan memudahkan Bapak Ibu. Ya,
Kemudian yang inovasi berikutnya, bagaimana kita bisa mendukung penjaminan terhadap ketersediaan multivitamin dalam rangka mencegah kelangkaan produk vitamin selama masa pandemi. Sudah kita siapkan, dan tadi saya sempat bicara dengan Bapak Ibu dari asosiasi yang menjadi tantangan kita sekarang dengan meningkatnya jumlah produk, apakah itu obat tradisional ataupun suplemen kesehatan yang kita pergunakan untuk pencegahan COVID-19. Nah, sekarang produknya sudah banyak diproduksi, sementara permintaan masyarakat dengan menurunnya pandemi ini menurun. Kemudian apa yang bisa kita lakukan supaya produk-produk yang sudah diproduksi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan menimbulkan, ini bisa kita lakukan upaya. Silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang akan bisa dilakukan oleh Badan POM sehingga ke depannya produk-produk yang ada di pasaran ini tetap bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan tidak merugikan pelaku usaha. Kemudian sinergisme Badan POM dengan pemerintah dalam rangka pendampingan dan pengawasan usaha mikro obat tradisional atau UMOT. Ini kalau dahulu belum ada DAK, dana alokasi khusus, sekarang dalam 2 tahun terakhir sudah ada dana alokasi khusus yang berpihak kepada UMOT dan akan dikembangkan lagi pada tahun-tahun ke depan. Berikutnya. Kemudian inovasi-inovasi pelayanan publik yang berkaitan dengan kepada stakeholder, ini kita memberikan suatu prioritas dalam penerbitan SKI untuk importir dengan track record yang sudah kita ketahui. Kemudian percepatan penerbitan surat keterangan impor dan ekspor, dan juga kalau ekspor biayanya gratis ya Bu Imel ya, free ya. Kemudian relaksasi regulasi dan percepatan penerbitan sertifikat dan dalam rangka resertifikasi tanpa inspeksi dengan berbasis risiko. Jadi mungkin dari Bapak Ibu sudah merasakan apabila dalam hal pengawasan, dalam hal inspeksi post market dinyatakan itu sudah close kapak, maka apabila ada permohonan resertifikasi, ini kita tidak perlu audit lagi, karena kita beranggapan sudah ada integrasi antara pengawasan post market dengan pre market khusus dalam sarana produksi. Jadi ini suatu terobosan yang kita bisa berikan untuk percepatan pelayanan publik. Kemudian transformasi metode perizinan sarana produksi dan distribusi selama masa pandemi. Ya, kita memahami pada masa pandemi ada hal-hal yang memang ada keterbatasan. Kita menerbitkan conditional approval, kemudian desktop inspection dalam rangka perizinan sarana distribusi, kemudian semua pelayanan dalam rangka perizinan selama masa pandemi ini kita lakukan secara digitalisasi dan membatasi konsultasi tatap muka. Ya. Jadi ini usaha-usaha yang kita lakukan, inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk tujuannya untuk terwujud reformasi birokrasi tadi, terwujud adanya wilayah yang bersih, wilayah yang memang berorientasi kepada pelayanan. Bapak Ibu semua, inovasi yang akan dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang seperti ini. Akan kami lanjutkan inovasi-inovasi ini
kami lanjutkan upaya-upaya untuk peningkatan pelayanan publik dengan dukungan Bapak Ibu. Dengan masukan-masukan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami akan evaluasi, kami akan tindak lanjuti, dan kami akan buat suatu terobosan yang pertama tentu sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan analisis risiko, ya, percepatan dan fasilitasi relaksasi yang kita lakukan itu tetap berbasiskan analisis risiko, sehingga hal-hal yang selama ini dirasa beratkan, hal-hal yang selama ini dirasa bertele-tele, hal yang selama ini dirasakan tidak memberikan transparansi, akan kita perbaiki, akan kita lakukan perbaikan dalam pelayanan publik ini, sehingga akan memperlancar, akan mempermudah, akan memberikan kepastian pelayanan kepada Bapak Ibu pelaku usaha. Dan ini tentu kami membutuhkan dukungannya untuk dapat kami melakukan perubahan. Berikutnya, sekali lagi kami sampaikan bahwa inovasi untuk perubahan yang mendukung pelayanan publik pada Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ini memerlukan dukungan dari Bapak Ibu selaku mitra strategis Badan POM, sehingga kami bisa mengimplementasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih, wilayah birokrasi bersih melayani. Ya, kami harapkan dengan apa yang kami sampaikan ini, Bapak Ibu merasa bahwa apa yang kami sampaikan ini, apa yang kami telah lakukan dan apa yang akan kami lakukan ini mendapat dukungan, sehingga keinginan kita bersama untuk lebih memberikan kepastian terhadap pelayanan publik yang bersih dan melayani ini dapat kita wujudkan bersama. Demikian Bapak Ibu yang kami dapat sampaikan pada sesi awal pengantar dari pertemuan kita ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk Bapak Direktur. Ya, terima kasih Bapak Direktur atas kesediaannya memberikan arahan pada kegiatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi jalannya acara pada hari ini. Dan kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah testimoni dukungan asosiasi dalam mendukung Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menuju WBBM. Pada hari ini telah hadir bersama kita secara offline asosiasi terkait obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk dapat memberikan dukungannya mewakili masing-masing asosiasi dalam mendukung Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Kami persilakan untuk testimoni singkatnya. Mungkin yang pertama, pada Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Ibu Dwi Rani Pertiwi Zarman. Kami persilakan Ibu untuk testimoninya mendukung Ditwas OTSK. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga dengan Badan POM yang sekarang ini, ya. Hampir semua direktoratnya ini sangat baik ya, melayaninya juga, apalagi dengan komitmen yang sekarang ini pasti kami mendukung ya, sangat membanggakan buat saya. Jadi mari kita sama-sama berjuang untuk bangsa kita ya, masyarakat kita, konsumen kita gitu, menjadi lebih baik semuanya. Kami juga industri akan berusaha menjaga komitmen kami punya komitmen ya terhadap konsumen, terhadap pemerintah juga. Jadi mari kita sama-sama berjuang untuk khususnya membantu Badan POM, teman-teman industri ya, mungkin yang ada di sini dan di online. Mari kita bersama-sama menjaga Badan POM menjadi birokrasi yang bersih melayani. Bagus sekali kan? Dulu komitmen untuk soal
fakta integritas, tidak korupsi. Nah, itu bebas korupsi ya, dan berjalan itu alhamdulillah gitu. Maka ini di kali ini saya menyatakan selama sekian lama mengikuti Badan POM, saya bangga Badan POM menjadi semakin lebih baik. Semoga kondisi ini terus berjalan dan ditingkatkan terus sama-sama dengan kita semua. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rani. Kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia, Bapak Ede Kiyo, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi undangannya disampaikan dari Direktorat Pengawasan OT dan SK kepada Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia. Kami sama dengan dari GP Jamu, kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi, ya setinggi-tingginya kepada Badan POM, bahwa selama bertahun-tahun kinerjanya semakin hari semakin naik, semakin hari semakin bagus. Khususnya kami anggota dari para pengusaha suplemen Indonesia sangat mengapresiasi terhadap kinerja dan komunikasi yang selama ini sudah dijalin sangat erat dan sangat intens, sehingga akan membuat kondisi khususnya masyarakat kesehatan yang ada di Indonesia semakin membaik dengan adanya jalinan kerjasama selama ini antara APSKI dengan Badan POM. Sekali lagi terima kasih dan kami apresiasi setinggi-tingginya, dan kami harapkan bahwa kerjasama dan jalinan komunikasi kita antara kedua pihak baik dari Badan POM dengan APSKI dengan semua stakeholder akan semakin membaik dan semakin meningkat. Terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus juga kepada Bapak Ede Kiyo. Dan selanjutnya dari perwakilan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau PAFI, Bapak Budi Janu, kami persilakan untuk testimoni singkatnya dalam mendukung Ditwas OTS 7 WBBM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Irwan selaku Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan POM. Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan atas nama Persatuan Ahli Farmasi Indonesia yang anggotanya terkait dengan usaha kecil dan usaha mikro obat tradisional, itu merasa terbantukan dalam era pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan POM selama ini, terutama dalam pengurusan izin. Kami juga sama dengan GP Jamu dan APSKI tadi, kami mendukung dan agar ini tidak hanya dalam bentuk deklarasi, tapi konsisten dalam implementasinya, dan kami selalu mendukung untuk terus agar Ditwas OTSK ini setiap hari semakin baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kami tidak akan pernah bosan mendukung Badan POM. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bapak Budi Janu atas testimoninya. Selanjutnya perwakilan dari Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Asing, Bapak Indra. Kami persilakan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Irwan, SSI APTMKN. Perkenalkan, saya Indra, perwakilan dari Gapota. Saya mewakili pimpinan saya, Dr. Yuvandi Sujudi, yang hari ini berhalangan untuk hadir. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas setiap kesempatan yang telah diberikan kepada kami, Asosiasi Gapota, untuk mengikuti acara-acara sepenting ini di Badan POM. Pertama-tama, kami mengucapkan kami sangat siap mendukung Direktorat Pengawasan OTSK untuk membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Kami juga berharap dengan terciptanya wilayah birokrasi bersih dan melayani ini dapat berdampak yang sangat positif buat kita semua, baik untuk asosiasi, pelaku usaha maupun jajaran Badan POM terkait. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Indra. Kita berikan juga aplaus untuk seluruh asosiasi yang telah berkenan memberikan testimoni dukungannya pada siang hari ini. Dan juga satu lagi ya testimoni dari
salah satu pelaku usaha dari izin dari PT Indofarma telah hadir bersama kita Direktur Produksi dan Supply Chain Bapak Jeje Nugraha agar dapat memberikan testimoni singkatnya. Atau perwakilannya dari PT Indofarma, silakan, kami persilakan. Terima kasih. Mohon maaf Pak Irfan, Pak Jejen gak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya support kami pasti support, Bu. Pak. Kami di Indofarma sendiri juga sudah merasakan perubahan-perubahan itu, terutama misalkan dalam proses resertifikasi. Kami baru melakukan resertifikasi. Alhamdulillah dengan adanya kajian berbasis resiko itu kami juga tidak perlu direinspeksi gitu. Itu kami sangat-sangat berterima kasih pada Badan POM dan itu juga kami rasakan gitu perubahan-perubahan yang lebih baik, perubahan-perubahan yang lebih cepat dalam pelayanan publiknya itu. Jadi kami di Indofarma sangat mendukung proses sertifikasi WPBM-nya ini. Semoga nanti apa yang bisa kami support gitu, kami akan support. Semoga nanti di Direktorat TSK bisa segera memperoleh WPBM-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus bersama untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh asosiasi dan pelaku usaha atas dukungannya dalam upaya meraih predikat WPBM untuk Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan lembar dukungan bersama asosiasi dan pelaku usaha obat tradisional dan suplemen kesehatan. Kami persilakan kepada GP Jamu, PAVI, APSKI, dan juga Gapota untuk dapat menandatangani lembar dukungan stakeholder, dan selanjutnya nanti diikuti dengan perwakilan dari pelaku usaha yang telah hadir pada siang hari ini dari PT Sinde Budi Sentosa, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT Bintang 7, PT Ultra Sakti, PT Kimia Farma, dan juga PT Indofarma. Kami persilakan kepada Bapak Ibu asosiasi terlebih dahulu untuk dapat maju ke depan, dan mohon kesediaan Bapak Direktur untuk dapat menyaksikan prosesi tanda tangan lembar dukungan. Kami persilakan untuk dari GP Jamu, Ibu Rani, untuk tanda tangan dan juga menyertakan nama asosiasinya juga ya Bu, untuk di lembar dukungan. Ya, boleh aplausnya untuk dukungan dari GP Jamu. Terima kasih Ibu Rani. Selanjutnya dari APSKI, silakan Bapak Dekiau. Ya, kita berikan aplaus untuk APSKI. Terima kasih atas dukungannya. Selanjutnya dari PAVI, Bapak Budi Janu, kami persilakan. Ya, berikan aplaus atas dukungan dari PAVI kepada Ditwas OTSK. Selanjutnya dari Gapota, Bapak Indra, kami persilahkan untuk dapat tanda tangan dalam lembar dukungan stakeholders. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus juga untuk Gapota atas dukungannya. Untuk selanjutnya dari perwakilan dari pelaku usaha dari PT Sinde Budi Sentosa, kami persilahkan juga untuk dapat memberikan dukungannya untuk tanda tangan pada lembar dukungan stakeholders dalam upaya mewujudkan Ditwas OTSK menuju wilayah birokrasi bersih melayani.
Baik, terima kasih PT Sinde Budi Sentosa. Selanjutnya adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Kami persilahkan juga untuk dapat memberikan dukungannya, untuk dapat tanda tangan dan menyematkan nama perusahaannya juga pada lembar dukungan stakeholders dalam upaya meraih Ditwas OTSK menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, kita berikan aplaus untuk PT Sido Muncul. Terima kasih PT Sido Muncul atas kesediaannya memberikan dukungan. Selanjutnya PT Bintang 7, kami persilahkan. Tentunya dukungan dari stakeholders ini sangat penting dalam upaya membangun zona integritas menuju WBBM, karena tidak dapat hanya dengan usaha sendiri. Kita perlu sinergi dan juga dukungan bersama dari seluruh stakeholders dalam menciptakan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, terima kasih PT Bintang 7. Kita berikan aplaus untuk PT Bintang 7. Selanjutnya PT Ultra Sakti, kami persilahkan. Untuk dapat memberikan dukungannya, untuk tanda tangan dan juga membubuhkan nama perusahaannya sebagai bentuk dukungan dalam upaya meraih predikat WBBK bagi Ditwas OTSK. Ya, terima kasih PT Ultra Sakti. Selanjutnya PT Kimia Farma, kami persilahkan untuk turut serta menandatangani lembar dukungan stakeholders kepada Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam upaya meraih wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Ya, kami persilahkan kepada PT Kimia Farma. Baik, selanjutnya PT Indofarma, kami persilahkan untuk ikut menandatangani dukungan stakeholders kepada Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan untuk meraih predikat WBBM. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah kepada Bapak Ibu Asosiasi dan juga perwakilan pelaku usaha yang hadir secara luring pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya kepada Direktorat Pengawasan OTSK. Dan selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat, kami persilakan untuk maju ke depan. Kita akan berfoto bersama. Kami mohon bantuan panitia juga untuk mempersiapkan sesi foto bersama pada siang hari ini. Ya, kami persilakan Bapak Ibu. Semuanya pegawai juga Bu, bisa maju ke depan. Ya. Kami persilakan untuk asosiasi, pelaku usaha, dan juga pegawai di unit Direktorat Pengawasan OTSK. Kita akan berfoto bersama sebagai rangkaian dari upaya Direktorat Pengawasan OTSK untuk meraih wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Jamu, penjol, Mbak.
Ranger. Jamu. Oh, nah, itu jamunya belum ada yang jamu buat gimana di aja. Oh, jadi satu kursi mau satu ini aja kan satu belas. Setiap bangku tengah-tengah boleh nih, boleh biar ngambil sendiri. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini barusan aku siapkan. Jamunya udah di sini. Udah di meja. Hah? Udah di meja. Jadi sih, ya belum. Itu Bu, jamunya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat untuk agenda acara selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang hadir secara luring pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki agenda Rabu Menjamu, karena hari ini hari Rabu, jadi program minum jamu bersama ini bernama Rabu Menjamu merupakan program rutin yang ada di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan setiap hari Rabu. Dan pada hari ini adalah hari Rabu, jadi di meja Bapak Ibu sudah kami sediakan jamu, nanti kita akan minum jamu bersama dan kita akan abadikan
Kita akan berfoto dan juga nanti ada video. Mungkin nanti ada slogannya ya Bapak Ibu ya. Apapun kegiatannya, jamu minumannya. Baik, boleh panitia bantu ya untuk foto dan mengabadikan dalam bentuk video di depan untuk merekam. Oh ya, dan untuk mungkin kami izin untuk Bapak Direktur untuk memimpin Rabu Menjamu ini, kami persilahkan Bapak untuk dapat. Ya baik. Kegiatannya jamu minum. Saya pegangin aja Pak. Apanya? Oke. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa salah satu bentuk konkret dari kegiatan kita yang mendukung upaya obat tradisional, suplemen kesehatan adalah bagaimana kita membiasakan, membudayakan minum jamu ya. Dan kita setiap hari Rabu, setiap minggu kita minum jamu di ruangan kita. Dan kebetulan pada hari ini hari Rabu, jadi kalau memang di ruangan kita tidak bisa minum jamu karena ada kegiatan, maka di tempat pertemuanlah kita mengadakan minum jamu bersama. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Ibu juga turut bersama kami untuk kita bersama-sama membudayakan kebiasaan yang baik ini. Jadi slogannya, apapun kegiatannya, jamu minumannya. Kalau di ruangan kita berdiri semua ya. Oke, kita berdiri semua. Jadi kita mulai mungkin bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apapun kegiatannya, jamu minumannya. Ya, terima kasih telah bersama-sama dengan kami untuk ikut membudayakan kita minum jamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti program Rabu Menjamu dari Direktorat Pengawasan OTSK yang hadir secara luring, dan untuk yang daring bisa minum jamu di rumah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan lanjutkan sesi yang terakhir yaitu memasuki agenda penandatanganan pohon komitmen pegawai dalam implementasi reformasi birokrasi yang merupakan bagian dari upaya membangun zona integritas menuju WBBM. Kami persilakan kepada Bapak Direktur Pengawasan OTSK dan juga perwakilan dari pegawai, Bapak Yoga dan juga Mbak Lis Ernawati, sebagai perwakilan pegawai yang pada hari ini untuk dapat bersama maju ke depan, menempelkan quotes atau motivasi dan juga dukungannya dalam mendukung unit kerja di Tuas OTSK menuju WBBM. Kami persilakan kepada Bapak Direktur dan juga Bapak Yoga dan Mbak Lis. Untuk Mbak Lis Ermawati. Belum. Baik, silakan bisa dimulai. Bapak Direktur untuk dapat menempelkan dukungannya kepada unit Detuas OTSK. Tuas OTSK bisa tepuk tangan yang meriah untuk di Tuas OTSK. Semoga bisa meraih WBBM ya tahun ini di tahun 2022. Baik, selanjutnya untuk Mbak Lis Ermawati. Mungkin bisa dibacakan dulu Mbak Lis ya apa ya? Maaf bentar, ini mic-nya masih di sini. Bentar. Kecil Cilacap, beli apem. Saya siap menuju WBBM. Oh jangan Pak.
Mas, selanjutnya Bapak Yoga. Ya. Baca dulu ya Bapak Yoga, jangan lupa. WBBM adalah kita, kita adalah WBBM. Asik. Tepuk tangan yang meriah. Ya, kami silakan untuk dapat berfoto bersama. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Ibu sekalian yang telah menempelkan dukungannya dalam pohon komitmen menuju WBBM. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara daring, tentunya sudah tertempel juga di sini. Dan dari 50 pegawai, di sini sudah ada 50 helai daun atau ranting yang sudah berisi dukungannya dari seluruh pegawai. Baik, selanjutnya kita akan memasuki penutupan. Kami persilakan kepada Bapak Direktur Pengawasan OT dan SK, Bapak Iwan SSI APT MKM untuk dapat menutup rangkaian acara pada sore hari ini. Kami persilakan. Ya, Bapak Ibu semua, terima kasih kami sampaikan bahwa apa yang telah kami cita-citakan ini telah didukung dengan baik ya. Upaya kami untuk selalu mengadakan perubahan, perbaikan telah didukung karena memang ini tujuan kita bersama. Bagaimana kita bukan hanya bersih, bukan hanya bebas korupsi, tapi kita juga berubah, melakukan perbaikan dalam rangka kita bisa meningkatkan pelayanan kita kepada publik, pelayanan kita kepada Bapak Ibu semua. Dan tentu kami setelah kita melakukan penandatanganan ini, kita sudah menyatakan komitmen ini, kami tentu tetap mohon kepada Bapak Ibu mitra kami untuk selalu mengingatkan kami apabila dalam pelaksanaannya nanti ada yang memang perlu kami tingkatkan, memang perlu kami tata kembali apabila memang hal itu terlupakan untuk dapat kita perbaiki. Kami tidak akan jemu-jemu untuk mengharapkan kepada Bapak Ibu semua agar kami diingatkan ya, yang mengetahui perkembangan, yang mengetahui keadaan di lapangan tentu adalah Bapak Ibu semua. Yang tahu permasalahan, yang mengetahui dinamika di lapangan tentu Bapak Ibu lebih mengetahui daripada kami, dan itu kami disampaikan, informasikan supaya kami bisa melakukan suatu kegiatan intervensi untuk mendukung apa yang Bapak Ibu rasakan. Demikian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya, atas kehadirannya, dan atas partisipasinya yang akan diberikan kepada kami untuk selalu kami berubah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang hadir secara luring maupun daring, akhirnya kita sampai di penghujung acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu dalam upaya mendukung Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen menuju WBBM. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila sepanjang acara berlangsung ada kesalahan, dan semoga Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dapat meraih predikat WBBM tahun ini. Demikian acara ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa aku tetap di sini? Oh.
kau lelah menyakitiku, sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba. Terus kau menyakitiku, sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu.